Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mutia, Huriah Masita, dan saya sendiri Rahma Fitria akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pencegahan komprehensif melalui transmisi seksual. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang pola penularan HIV melalui transmisi seksual termasuk melalui infeksi menular seksual. Yang pertama, penularan HIV dilaporkan berkembang meningkat pada kelompok WPS atau wanita pekerja seksual. Akibat utamanya dikarenakan tingginya kejadian IMS, infeksi menular seksual, yaitu pada penyakit sifilis dan gonore. Nah, pada pola penularan ini juga berkembang pada kelompok LSL atau lelaki seks lelaki atau biasa kita sebut dengan gay, dan juga kepada waria atau bisa disebut dengan transgender. Nah, dalam perjalanannya, pola transmisi seks terus mendominasi penularan HIV di Indonesia, bahkan diindikasi meningkat pada kelompok LSL atau lelaki seks lelaki dan waria atau transgender. Materi selanjutnya yaitu tentang transmisi seksual melalui transaksi seks, yaitu pada wanita, laki-laki, dan transgender. Pertama, yaitu tentang transmisi seksual melalui transaksi seksual perempuan, di mana pada transmisi seksual perempuan ini dilakukanlah program pencegahan yang namanya PMTS, yaitu program pencegahan HIV/AIDS melalui transmisi seksual, yang merupakan program pencegahan HIV yang bertujuan untuk melakukan pencegahan HIV secara komprehensif, integratif, dan efektif pada populasi yang dominan, yaitu pada WPS, wanita pekerja seksual. Nah, ada beberapa tujuan dari PMTS ini. Yang pertama yaitu terciptanya lingkungan yang kondusif dalam upaya pencegahan HIV bagi populasi wanita pekerja seksual. Yang kedua, mendorong praktek perilaku aman baik pada tingkat individu, kelompok, dan komunitas pada populasi wanita pekerja seksual. Yang ketiga, memfasilitasi tersedianya kondom dan pelicin yang mudah diakses oleh wanita pekerja seksual. Dan yang terakhir yaitu mendorong tersedianya layanan infeksi menular seksual, HIV dan AIDS yang mudah diakses oleh wanita pekerja seksual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dari PMTS ada 4 komponen, yaitu peningkatan peran positif pemangku kepentingan, komunikasi perubahan perilaku, serta manajemen pasokan kondom dan pelicin, serta yang terakhir penata laksanaan IMS dan HIV. Selanjutnya, transmisi seksual melalui transmisi seks transgender dan laki-laki. Transgender perempuan adalah wanita yang ditunjuk sebagai laki-laki saat lahir atau yang sering kita sebut dengan waria. Dan LSL adalah singkatan dari lelaki seks lelaki atau sering disebut dengan gay. Kedua kelompok ini merupakan kelompok risiko tinggi untuk tertular IMS dan HIV atau AIDS. Selanjutnya, konsistensi penggunaan kondom sebagai cara efektif dalam pencegahan HIV atau AIDS dan IMS. Beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penggunaan kondom yaitu pengetahuan pekerja seks tentang IMS dan HIV atau AIDS, serta sikap pekerja seks terhadap penggunaan kondom, lalu akses informasi tentang IMS dan HIV atau AIDS, serta yang terakhir persepsi pelanggan tentang kemampuan untuk melakukan perilaku seks secara aman. Selanjutnya, manfaat bagi pekerja seks yaitu mencegah kehamilan bagi WPS atau wanita pekerja seks, serta dapat mencegah penularan HIV atau AIDS dan IMS lainnya. Dan yang terakhir, secara ekonomi dapat meningkatkan penghasilan karena dapat melayani pelanggan dengan baik bila mereka dalam kondisi yang sehat. Strategi komunikasi perubahan dan advokasi dalam upaya pencegahan untuk meningkatkan konsistensi penggunaan kondom. Yang A. Program perilaku. Strategi ini digunakan untuk mengubah perilaku seksual, diantaranya dengan cara yang pertama menunda aktivitas seksual untuk pertama kalinya, yang kedua abstensi seksual, dan yang ketiga setia pada pasangan.
Yang B, intervensi struktural. Ini meliputi lingkungan dalam mendukung program perubahan perilaku. Yang C, teknologi pencegahan yang meliputi penggunaan mikrobisida vagina dan penggunaan vaksin. Yang D, pencegahan sekunder. Model operasi strategi pelayanan IMS bisa dilihat pada slide. Konsep pengolahan IMS secara komprehensif meliputi screening, pengobatan, dan pengobatan persuasif berskala, pengobatan infeksi menular seksual individu yang sistematik, diagnosis dini, dan pengobatan yang efektif dari suatu IMS merupakan salah satu komponen terpenting dari program pengendalian IMS. Penyediaan layanan yang efektif untuk pasien IMS yang sistematik dan pasangannya harus menjadi prioritas utama dari suatu program pengendalian IMS. Penemuan kasus dan screening. Beberapa strategi yang dapat diterapkan diantaranya adalah penemuan kasus dan screening yang diperkuat dengan intervensi dalam menjangkau pasangan seksual untuk memberikan pengobatan persuasif IMS, serta meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap resiko individu. Yang selanjutnya yaitu intervensi tertarget dan pengobatan persuasif. Intervensi tertarget didasari oleh konsep dinamika transmisi IMS yang terdiri dari core group, bridging population, dan populasi umum, termasuk dengan pengobatan persuasif.